Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Anwar Faizin, STMT. Saya adalah dosen tetap pada program studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim, Semarang. Nah, pada video kali ini saya akan membuat pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD-UKT-PT di bidang pengajaran sebagai salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Saya sebagai seorang dosen yang telah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi Tridharma Penelitian, Pengajaran, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam video kali ini, kami akan berfokus untuk menyampaikan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Di dalam menjalankan tugas di bidang pengajaran pada program studi Teknik Kimia, kami menerapkan kurikulum berbasis OBE atau Outcome Based Education yang secara garis besar menerapkan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada hasil akhir yang ingin dicapai oleh peserta didik, dan bukan hanya terbatas pada materi yang diajarkan saja. Dengan kata lain, kurikulum yang digunakan atau yang dirancang dalam program studi Teknik Kimia memastikan bahwa mahasiswa memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, dan sikap yang relevan dengan yang dibutuhkan setelah mahasiswa menyelesaikan pendidikan di Universitas Wahid Hasyim. Pada Tridharma pembelajaran ini, saya diberi amanah untuk menyampaikan mata kuliah utilitas yang merupakan mata kuliah wajib pada program studi Teknik Kimia. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah TKC 539 yang berada di bawah rumpun mata kuliah Ilmu Teknik dan Perancangan. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 5. Kemudian, dalam upaya menjamin mutu pendidikan pada program studi Teknik Kimia, maka setiap kegiatan pembelajaran di program studi Teknik Kimia menggunakan metode pendekatan Plan, Do, Check, and Action atau kita singkat dengan PDCA. Nah, di dalam plan atau perencanaan diwujudkan dengan merancang perkuliahan dalam bentuk rencana pembelajaran semester atau kita sebut dengan RPS. Kemudian RPS yang ada di Teknik Kimia ini disusun tentunya merujuk pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Adapun CPL yang dibebankan pada mata kuliah utilitas ini meliputi aspek sikap, aspek keterampilan umum, keterampilan khusus, dan kemampuan mandiri. Yang selanjutnya dari keempat aspek CPL tersebut akan diturunkan menjadi 5 CPMK. CPMK yang pertama adalah memahami konsep-konsep fundamental teknik kimia dan penerapannya dengan tepat. Kemudian yang kedua, memahami prinsip-prinsip proses kimia dengan baik. Ketiga, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip peralatan industri kimia dengan tepat. Dan keempat, menguasai perancangan dan pelaksanaan eksperimen serta interpretasi dasar sesuai dengan SOP. Dan yang terakhir, mengerti dampak penyelesaian teknik kimia dalam konteks kemasyarakatan. Yang dari kelima CPMK itu nantinya akan diperdalam lagi menjadi 11 sub CPMK yang nantinya akan menentukan materi pembelajaran yang diajarkan kepada mahasiswa. Kemudian dari 5 CPMK tersebut akan diperdalam lagi menjadi 11 sub CPMK, di mana di setiap sub CPMK akan menentukan materi pembelajaran yang diajarkan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa akan mendapatkan maksimal total keseluruhan pada mata kuliah ini adalah 11 materi pembelajaran terkait utilitas yang ada di industri kimia. Oke, selanjutnya berkaitan dengan proses pembelajaran, saya telah melakukan 3 aspek pembelajaran yang saya gunakan dalam transfer knowledge kepada mahasiswa. Yang pertama adalah delivery, kemudian yang kedua adalah interaction, kemudian yang ketiga adalah assessment
atau dikenal dengan metode DIA. Nah, pada proses delivery, saya menggunakan metode integrated teaching yang memadukan antara case method dan project based learning yang memberikan pemahaman kepada mahasiswa baik secara teoritis maupun secara praktis. Kemudian yang selanjutnya pada aspek yang kedua yaitu interaction, saya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan terhadap materi yang belum jelas, terhadap masalah yang dihadapi, bahkan menyampaikan kritik dan saran terhadap pembelajaran yang sedang kita lakukan. Hal tersebut saya lakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, dan juga membangun suasana yang harmonis antara dosen dan mahasiswa. Kemudian yang ketiga yaitu tahap akhir atau aspek terakhir yaitu asesmen atau penilaian. Nah, pada proses asesmen ini terdiri dari beberapa komponen yang menentukan hasil belajar mahasiswa. Adapun komponen diantaranya yang pertama ada nilai tugas dengan bobot 20%, kemudian ada kuis dengan bobot 10%, kemudian ada UTS dengan bobot 20%, dan yang terakhir adalah UAS dengan bobot 50%. Nah, dari berbagai urian tugas tadi, itu ada yang berbasis project based learning, ada juga dengan case method. Hal tersebut tentu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa. Kemudian, setelah semua pembelajaran tadi selesai sampai dengan tahap asesmen, akan dilanjutkan tahap refleksi dalam bentuk dokumen evaluasi untuk melihat apakah capaian pembelajaran yang kita targetkan tersebut bisa tercapai ataupun tidak, sehingga dokumen tersebut dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh tim dosen untuk improvement evaluasi sebagai dasar rekomendasi untuk perbaikan capaian pembelajaran yang akan datang pada program studi Teknik Kimia Universitas Wahid Hasyim. Satu lagi yang perlu saya sampaikan untuk mendukung sistem pembelajaran pada program studi Teknik Kimia mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut tadi atau kita kenal dengan PDCA, dosen dan mahasiswa didukung oleh sistem informasi yang telah disediakan oleh Universitas Wahid Hasyim Semarang. Dari fasilitas tersebut tentu akan memudahkan mahasiswa, dosen, operator, dan pimpinan perguruan tinggi untuk mewujudkan capaian pembelajaran lulusan. Oleh karena itu, marilah kita saksikan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah utilitas yang dilaksanakan secara luring pada program studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah ma ba'dah. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di pertemuan ketiga ini pada mata kuliah utilitas. Pada kesempatan siang hari ini kita akan berdiskusi materi mata kuliah utilitas terkait boiler. Terkait boiler. Nah, tetapi sebelum kita lanjutkan perkuliahan, marilah kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan pembacaan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Semoga dengan doa ini bisa mengantarkan kita menuju kesuksesan yang akan datang. Melanjutkan lagi perkuliahan pada siang hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan boiler. Akan tetapi sebelum kita lanjutkan pembahasan terkait boiler ini, alangkah lebih baiknya jika kita merefresh kembali materi yang telah kita diskusikan pada minggu kemarin. Mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang bisa merefleksikan atau meresum dari pertemuan di minggu kemarin. Ya, Mbak Azalia, silakan. Izin menyampaikan untuk materi minggu kemarin, kita mempelajari cooling tower. Di materi cooling tower, kita mempelajari jenis-jenis cooling tower, fungsi cooling tower, dan perawatan dari cooling tower tersebut. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Bagus sekali apa yang telah disampaikan Mbak Azalia terkait menara pendingin ya, dan juga fungsi di industri dari menara pendingin tersebut. Nah, pada kesempatan siang hari ini terkait materi boiler, kita akan menyampaikan 6 pokok bahasan. Yang pertama terkait pengertian dan fungsi boiler, kemudian yang kedua sistem boiler, ketiga jenis boiler, keempat konsep neraca panas boiler. Ini yang mungkin nanti agak tidak terlalu detail ya untuk neraca panasnya, karena nanti kalau kita mendetailkan itu akan panjang sekali, nanti bisa tabrakan dengan mata kuliah termodinamika. Okay. Kemudian yang kelima menghitung efisiensi boiler, dan yang keenam atau yang terakhir adalah bagaimana merawat boiler itu sendiri. Nah, mari kita mulai untuk pokok bahasan yang pertama terkait pengertian boiler. Nah, di sini jenengan bisa membaca, bahwasanya boiler itu adalah suatu bejana tertutup, ya, di mana panas pembakaran dialirkan ke media air sampai terbentuk uap panas atau steam. Ya. Nah, ini adalah pengertian secara tekstual. Tapi kalau kita logikakan dalam kehidupan sehari-hari, tentu sudah tidak asing lagi. Kira-kira alat apa sih yang menyerupai boiler di dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, apa kira-kira Mbak? Ya, bagus sekali Mbak Giska. Nah, sesuai dengan misalkan ketel uap atau presto ya di rumah, itu juga menggunakan konsep boiler ini. Jadi ternyata alat-alat yang di industri itu tidak serta-merta itu sesuatu alat yang wah. Ternyata jika kita tinjau dari konsep kerjanya, itu sesuai dengan alat-alat yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, salah satu contohnya adalah persamaan antara boiler dengan ketel yang kita gunakan di rumah. Atau kalau jenengan emak-emak jenengan atau ibu-ibu jenengan masak itu pakai apa? Presto, itu juga sama dengan yang namanya boiler. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah media yang digunakan di dalam boiler itu kita menggunakan yang namanya air. Air menjadi media utama sebagai umpan boiler. Nah, apa yang menjadi pertimbangan kenapa kita memilih air? Yang pertama karena ini murah. Air ini memiliki harga yang cukup murah dan mudah didapatkan. Sehingga kita tidak perlu repot-repot harus mencari impor kemana-kemana. Karena kebutuhan air untuk umpan boiler ini tidaklah sedikit. Makanya kita harus mencari sumber yang mudah didapatkan. Kemudian selain untuk mudah dan murah, ini ada yang namanya peningkatan volume sampai dengan 1.600 kali. Alasan yang kedua itu karena dari faktor termokimianya. Jadi ketika suatu air itu berubah fase dari cair menjadi gas, itu volumenya itu bisa meningkat sampai 1.600 kali. Nah, ketika volume air itu meningkat sedemikian besarnya, maka kita dapat mengasumsikan bahwasanya tenaga yang dihasilkan dari perubahan fase dari liquid menjadi gas dari bahan baku air itu hampir menyerupai dengan bubuk mesiu. Jadi memiliki tenaga yang cukup besar, memiliki potensi energi yang cukup besar. Sehingga yang perlu sekali kita perhatikan bahwasanya di dalam mengoperasikan peralatan boiler itu, maka kita harus menjaga dengan sangat baik. Karena apa? Karena faktor ini. Jika ini diabaikan, maka bisa jadi akan terjadi kecelakaan kerja. Karena apa? Ya, misalkan salah satu contohnya, misalkan kita lalai dalam men-setting berapa sih tekanan uap boiler, sehingga tekanan yang ada di dalam boiler itu melebihi dengan kapasitas rancangan. Nah, ketika tekanan itu melebihi kapasitas rancangan, maka akan terjadi over energy. Nah, ketika terjadi over energy yang ada di dalam boiler itu, maka akan terjadi ledakan. Nah, ledakan itulah nanti yang akan merugikan baik dari perusahaan ataupun dari tenaga kerja. Oke. Kemudian masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu sistem boiler. Nah, di sini sistem boiler itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah sistem umpan air atau sistem air umpan, yang kedua adalah sistem steam, dan yang ketiga adalah sistem bahan bakar. Nah, untuk sistem air umpan itu erat kaitannya dengan materi yang kita bahas di awal pertemuan, terkait dengan sistem penyediaan air yang ada di industri dan sumber-sumber air. Nah, air yang digunakan di dalam boiler ini tidak serta-merta kita bisa ambil dari sungai langsung kita masukkan ke boiler. Nah, tidak bisa seperti itu. Karena apa? Tidak sesuai dengan karakteristik umpan boiler.
Karena kalau kita asumsikan dalam kita kehidupan sehari-hari, boiler itu adalah seperti apa ya, sesuatu yang harus diperhatikan, ya, harus memerlukan perhatian khusus, ya. Kayak jenengan itu misalkan ingin mendapatkan perhatian khusus, nah itu tidak bisa kita ambil dari sungai langsung kita masukkan ke boiler. Karena apa? Itu akan menyebabkan satu, apa yang paling mendasar masalah dengan boiler adalah kerak. Nah, kerak itulah nanti yang akan menyebabkan satu, bisa penyumbatan pipa, kedua, bisa mengurangi heat transfer. Kalau heat transfer berkurang, maka panas yang disampaikan juga akan berkurang. Kalau panas yang disampaikan berkurang, maka nanti akan mempengaruhi dengan energi yang harus dikeluarkan. Maka cost yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan boiler ini juga akan semakin besar. Kemudian yang kedua ada yang namanya sistem steam atau instrumen perlengkapan yang digunakan untuk jalur steam itu sendiri, ya. Baik dari pemipaan, kemudian dari model jalurnya, kemudian dari spesifikasi bahannya, itu nanti masuk ke sistem steamnya. Kemudian yang terakhir adalah sistem bahan bakar. Nah, di sini kita tahu bahan bakar, kalau kita bikin presto di rumah itu kan bahan bakarnya pakai LPG, ya. Emak-emak kita atau ibu-ibu kita di rumah itu ketika menggunakan presto itu menggunakan bahan bakar LPG. Nah, ternyata di industri pun sama. Nah, akan tetapi karena kebutuhan di industri itu jauh lebih besar, maka dimodifikasilah bahan bakar yang digunakan itu berbagai jenis bisa diaplikasikan ke dalam boiler ini. Nah, yang pertama berarti ada boiler berarti yang berbahan bakar dengan liquid. Nah, contohnya itu adalah solar yang biasa digunakan. Kemudian untuk bahan bakar gas biasanya itu LNG. Kemudian yang berbahan bakar padat itu biasanya itu adalah menggunakan batu bara. Nah, kira-kira pertanyaannya mungkin enggak boiler menggunakan bahan bakar pakai kayu? Ya, sangat mungkin sekali. Karena kayu juga merupakan sumber energi yang bisa dimanfaatkan. Nah, cuma mungkin bisa jadi ketika boiler itu menggunakan bahan-bahan kayu, tentu industri yang menggunakan itu bukanlah industri yang skala besar, atau mungkin taraf skala industrinya itu masih ya mungkin industri rumah tangga itu masih bisa menggunakan steamnya itu dari kayu bakar. Nah, kira-kira aplikasinya di mana itu untuk steam atau kayu bakar? Ada yang bisa membayangkan kira-kira kalau di industri yang menggunakan steam kayu bakar itu industri apa sih? Nah, ada yang bisa menjangkaukan? Nah, mungkin di lingkungan Semarang ini banyak sekali. Salah satunya itu di Ungaran. Itu ada yang namanya industri minyak cengkeh. Nah, steam yang digunakan itu menggunakan bahan baku kayu bakar atau menggunakan bahan bakar kayu bakar. Nah, karena itu masih skala rumah tangga. Nah, ternyata kalau yang skala besar itu biasanya digunakan untuk pembangkit tenaga uap itu menggunakan batu bara karena memerlukan konversi energi yang cukup besar dari bahan bakar menjadi panas ditangkap oleh air digunakan untuk merubah fase dari liquid menjadi gas. Nah, kemudian masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu adalah jenis-jenis dari boiler. Nah, untuk jenis-jenis boiler itu ada banyak sekali sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan dari industri. Tetapi secara garis besar itu bisa kita kelompokkan menjadi dua jenis boiler. Yang pertama adalah fire tube, yang kedua water tube. Nah, kira-kira apa sih perbedaan antara fire tube dan water tube? Nah, ini dia perbedaannya. Yang pertama dulu itu kita kenal dengan jenis boiler yang fire tube. Yang fire tube berarti ini adalah apinya berada di dalam pipa. Nah, jadi konsep kerjanya berarti pemanasannya itu adalah yang ada di dalam pipa, kemudian airnya itu yang ada di luar pipa. Kemudian yang jenis yang kedua itu adalah water tube boiler. Nah, berarti sangat jelas sekali ini merupakan kebalikan dari fire tube. Berarti di sini dapat kita lihat aliran airnya itu berada di dalam pipa. Kemudian pipanya yang kita panaskan. Kalau tadi pipanya yang dipanaskan, airnya yang mengelilingi pipa. Jadi harapannya Anda sudah bisa membedakan. Oh, berarti secara garis besar, secara global itu hanya ada dua jenis boiler, fire tube dan water
water tube. Nah, kemudian untuk memperjelas bagaimana kinerja boiler, mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Nah, di sini dapat kita lihat nih, ini rangkaian dalam dari boiler. Di sini ada yang namanya, ini berarti model yang fire tube. Apinya berada di dalam pipa. Nah, kemudian ini baru kita pengenalan dasar. Di sini ada lagi pipa-pipa kecil-kecil banyak itu. Nah, itu salah satu untuk meningkatkan dari efisiensi transfer panas. Efisiensi heat transfer. Jadi panas yang diserap oleh air itu tidak hanya melewati satu pipa saja. Karena apa? Kaitannya antara transfer panas dengan dengan boiler ini. Nah, jadi dalam konsep termodinamika, semakin besar luas penampang ataupun luas kontak antara media panas dengan media dingin, maka di situ akan meningkatkan dari efisiensi transfer panas. Makanya disitulah kita buat banyak sekali pipa-pipa. Salah satunya adalah untuk meningkatkan permukaan kontak. Nah, di sini dilengkapi ada economizer itu yang sudah paket lengkap, kemudian ada ini burnernya sebagai pemanasnya. Nah, kalau model seperti ini biasanya menggunakan bahan bakar liquid atau bahan bakar gas. Nah, dari burner ini dilengkapi dengan penyemprot ataupun nozzle bahan bakar dan nozzle udara untuk memenuhi reaksi pembakaran. Nah, setelah itu air akan dimasukkan ke dalam vessel atau ke dalam ketel uapnya hingga batas tertentu. Nah, di sini dapat dilihat harus ada ruang antara liquid dan gas. Tidak boleh ini di dalam ruangan boiler ini semuanya itu dipenuhi oleh air. Nah, kalau semuanya dipenuhi oleh air, maka tidak ada ruang untuk tempat perubahan fase airnya. Nah, ini dipanaskan. Nah, akan terjadi transfer panas antara permukaan pipa dengan air. Nah, ketika suhunya sudah mulai naik melebihi titik didihnya, maka akan terjadi perubahan fase dari liquid menjadi gas. Nah, inilah konsep dari boiler. Ya, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait materi boiler ini? Ya, Mbak Rahma. Izin bertanya Bapak, bagaimana untuk menjaga agar level air dalam boiler tetap stabil? Terima kasih Pak. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi, hal tersebut itu bisa kita kontrol melalui instrumen-instrumen yang ada di dalam boiler ini. Jadi di sini kan ada banyak sekali inputan pipa-pipa, ada beberapa instrumen. Jadi tidak hanya cuma sekali masukkan air saja, tapi itu ada yang namanya inlet continuous. Jadi masukkan air secara continuous, baik itu dari air make up ataupun air kondensat. Jadi air yang ada di dalam ini akan selalu terjaga, tidak sampai kehabisan atau kelebihan. Karena apa? Nanti kalau sampai kehabisan atau kelebihan, satu, bisa terjadi over pressure tadi, kelebihan energi. Nanti kalau sampai kekurangan, ya nanti akan terjadi burning atau kegosongan dari alat proses ini. Nah, jadi di sini air yang digunakan untuk umpan boiler ini ada yang namanya air make up atau air yang secara fresh kita dapatkan dari pengolahan air ataupun sistem penyediaan air yang kita pelajari minggu kemarin, dan air kondensat, air steam yang telah digunakan atau air steam yang telah melalui perlahan proses kita kembalikan lagi ke boiler. Nah, tujuannya apa? Satu, untuk hemat energi. Nah, kedua, untuk hemat bahan baku. Nah, itu berarti kurang lebih kenapa boiler itu menggunakan air make up dan air kondensat.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti cukup sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga ada ilmu yang bisa diambil manfaatnya, dan harapan dari kami, harapan dari saya, semoga teman-teman bisa memahami dan nanti mengintegrasikan dari materi-materi yang kita sampaikan secara bertahap, sehingga nanti menjadi suatu kesatuan sistem utilitas yang ada di industri. Oleh karena itu, marilah kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan pada materi yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, mohon muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, Mas? Oke, nah sekarang belum ke pause.